Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi. Di video kali ini kita akan belajar bab 2 yaitu koordinat kartesius. Pada subbab materi posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita tahu tujuan pembelajaran di video kali ini, yaitu tujuan yang pertama, menentukan letak suatu titik pada bidang koordinat kartesius. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan menggunakan bidang koordinat kartesius. Dan yang ketiga atau yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan kedudukan titik pada bidang koordinat kartesius. Ya, kita lanjut ke materi ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu atau ada yang pernah dengar koordinat kartesius itu apa? Ya, istilah kartesius itu digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis, yaitu Descartes, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Nah, ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada suatu bidang atau suatu permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang saling tegak lurus. Nah, untuk yang lebih jelasnya kita lanjut ke contoh ya. Nah, contoh yang pertama. Nah, sebelum kita menentukan titik-titik tersebut, kita gambar dulu letak titiknya di mana. Oke, Ibu akan menggambar koordinat kartesiusnya dulu ya. Nah, ini adalah koordinat kartesiusnya. Dari jarak antara ini ke sini, jaraknya ini adalah harus sama. Nah, jaraknya ini harus sama, ke sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, ke sini ke sini, ke sini juga harus sama. Nah, oke, kita akan menjawab contoh 1, yaitu tadi itu tentukan letak titik A sampai H, di mana A tadi adalah letak titik A itu adalah 2,6. Berarti kita ambil contoh ya di sini A 2,6. Nah, berarti di sini adalah ini X dan ini Y. Setiap titik itu pasti menggambarkan atau menuliskan dengan rumusan X, Y. Jadi X dulu bilangan pertama itu adalah X, bilangan keduanya adalah Y. Jangan sampai terbalik ya. Nah, karena di situ A-nya tadi diketahui titiknya adalah 2,6, berarti X-nya itu adalah 2. Kita cari X-nya 2, karena ini kan adalah sumbu X, berarti X-nya ini 2. Nah, dan Y-nya adalah 6. Berarti kita lihat di sini 6. 6 berarti di sini. Nah, berarti titiknya adalah di sini. A, titik A, ya kan? Kemudian kita lanjut ke yang B. Ya, berarti yang B di mana? Ya, sip. Karena itu yang B adalah 5,5, berarti kita lihat X-nya 5, kita tarik ke atas sampai Y-nya juga 5, berarti kita tarik ke sini. Nah, berarti di sini adalah titiknya. Karena di sini adalah temunya dari koordinat X-nya 5 dan koordinat titik Y-nya adalah juga 5. Berarti di sini B. Nah, kemudian yang C-nya di mana? Yang C-nya titiknya berapa? Iya, min 4,3. Jika C itu adalah min 4, 3. Berarti yang X-nya adalah min 4. Berarti kita lihat X-nya ini sumbu yang angkanya min 4 yang mana? Yang ini kan? Nah, karena ini 3, berarti kan ini di sini.
Ya loh. Nah, berarti kita tarik ke atas. Berarti di sini titiknya. C. Nah, setelah kita dapat titik-titik di bidang koordinat ini, berarti kalau misalkan soalnya disuruh mencari letak titik, berarti sampai sini aja. Karena kan disuruh mencari letak titiknya aja. Nah, kemudian titik A dan titik B itu ini adalah termasuk kuadran 1. Nah, titik C dan titik D itu adalah kuadran 2. Titik E dan titik F itu berada di kuadran 3. Dan titik G dan H itu berada di kuadran 4. Nah, sampai sini sudah paham? Nah, jika X dan Y-nya itu sama-sama positif, X-nya positif, Y-nya negatif, maka itu akan berada di kuadran 1. Jika X-nya itu negatif, Y-nya positif, maka akan berada di kuadran 2. Jika X-nya negatif dan Y-nya juga negatif, berada di kuadran 3. Nah, jika X-nya positif dan Y-nya negatif, maka berada di kuadran 4. Nah, ini harus diingat karena ini suatu materi atau konsep yang harus diingat. Ya, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua itu kan instruksinya dari gambar pada contoh 1, yang gambar ini tadi. Tentukan posisi jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Nah, kita akan menentukan 4 titik aja, yaitu titik A, titik C, titik E, dan titik G. Nah, dari titik A tadi, titiknya adalah 2,6. Nah, berarti kita untuk menghitung jarak titik A ke sumbu X dan sumbu Y itu, nah kita lihat titik di sini. Di sini jarak titik A terhadap titik Y itu adalah 2 satuan. Kita lihat di sini. Nah, karena di sini tadi adalah 2, berarti titik A berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, berarti kan ini ke sini jaraknya 2 satuan terhadap sumbu Y dan berada di sebelah kanan sumbu Y. Dan titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berada di atas sumbu X. Paham? Nah, untuk mudahnya kayak gini. Ini kan 2 dan 6. Nah, berarti titik A ini berjarak 2 terhadap sumbu Y dan berada di sebelah kanan sumbu Y. Ini kan kanan, ini kiri. Dan titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berada di atas sumbu X. Di sini atas, di sini bawah. Sepaham? Nah, lanjut ke titik yang C. Titik yang C itu adalah min 4,3. Titik C min 4,3. Berarti jaraknya bagaimana? Nah, berarti titik C berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y dan berada di sebelah kiri sumbu Y. Karena di sini kan 4 loh, mulai sini. Nih. 1, 2, 3, 4 sesuai dengan sini jaraknya.
Berarti kan sini 1, 2, 3, 4. Nah, dan titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. 1, 2, 3. Dan berada di atas sumbu X. Ya kan? Nah, lanjut. Ya, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Instruksinya adalah, atau soalnya adalah, diketahui titik A adalah 3,1 dan titik B adalah 3,5 dan titik C adalah min 2,5. Nah, jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan membentuk sebuah bangun segitiga. Nah, segitiga apa yang dimaksud? Nah, karena di sini adalah titik A adalah 3,1, berarti X-nya berapa? X-nya 3 ya. Berarti Y-nya 1. Berarti di sini karena X-nya adalah positif dan Y-nya juga positif, berarti mereka berada di kuadran 1. Di sini adalah titik A. Kemudian yang titik B adalah 3,5. Berarti mereka berada di kuadran berapa? X-nya positif dan Y-nya positif. Berarti di kuadran, ya, masih di kuadran 1. X-nya 3, berarti di sini kan. Dan Y-nya 5. Nah, berarti di sini adalah B. Kemudian yang titik C berapa? Ya, min 2 dan 5. Min 2 itu X atau Y? Ya, bujur, X. Nah, berarti di sini kan min 2. Karena 5-nya positif, berarti kan sini. Berarti di sini. Nah, di sini adalah titik C. Nah, ini kan titik A 3,1, titik B 3,5, dan titik C min 2,5. Sudah dapat kan titik-titiknya di sini, titik A, titik B, dan titik C. Instruksinya tadi, jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan membentuk sebuah bangun. Nah, berarti kita hubungkan di sini dan ke sini. Nah, sudah membentuk sebuah bangun kan? Kayak gini. Kita arsir supaya lebih memudahkan. Nah, dari bangun ini, bangun apakah ini? Bangun segitiga apa? Karena di sini membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat, maka ini adalah bangun segitiga siku-siku. Nah, berarti jawabannya adalah ketiga titik tersebut membentuk sebuah bangun segitiga siku-siku. Nah, tahu kan segitiga siku-siku itu konsepnya harus membentuk ada sudut, salah satu sudut yang membentuk siku-siku. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Ibu di video kali ini. Ya, sekian, Ibu mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.